Yo, what's up guys? Kembali lagi sama Galeri Javan. Pernah kepikiran gak sih, kenapa orang India tuh kayaknya jago-jago banget di bidang teknologi? Kayak, serius deh, CEO Google, Microsoft, IBM, semua orang India. Kebetulan, gua rasa nggak juga. Di video kali ini, kita bakal bongkar habis-habisan rahasia di balik otak encer orang-orang India. Mulai dari sistem pendidikannya yang katanya keras banget, sampai budaya mereka yang beda sama kita. Penasaran kan? Cus langsung aja kita mulai. Pertama, kita mulai dari yang paling dasar, jumlah. Guys, India itu ibarat pabrik insinyur dunia. Bayangin aja, setiap tahun lebih dari 1 juta insinyur lulus dari universitas di sana. Gila kan? Bandingin sama negara lain yang paling banter cuma puluhan ribu. Nah, yang bikin lebih keren lagi, mereka ini nggak cuma jago teori, tapi juga praktik. Makanya, nggak heran kalau banyak perusahaan teknologi raksasa di dunia ngebet banget ngerekrut insinyur dari India. Tapi pertanyaannya, kenapa bisa sebanyak itu? Jawabannya simple, biaya pendidikan. Kuliah teknik di India itu relatif murah, terutama kalau dibandingin sama negara-negara maju. Tapi, jangan salah, murah bukan berarti murahan. Kualitas pendidikan di sana, khususnya di bidang teknik dan IT, tetap jempolan. Jadi, bisa dibilang, India ini gudangnya insinyur berkualitas dengan harga terjangkau. Pantesan aja Silicon Valley isinya orang India semua. Lanjut guys, kita bahas tentang orang-orang hebat di balik perusahaan teknologi raksasa dunia. Sebut aja Sundar Pichai, CEO Google dan Alphabet. Doi lahir dan besar di Chennai, India. Tahu sendiri kan, India dulu kayak gimana? Bahkan buat punya komputer aja susah. Tapi keterbatasan itu nggak bikin Pichai patah semangat. Dia belajar mati-matian, keterima di IIT, terus lanjut kuliah di Stanford. Dan sekarang, udah jadi salah satu orang paling berpengaruh di dunia teknologi. Selain Pichai, masih banyak lagi contohnya. Ada Satya Nadella, CEO Microsoft, yang sukses ngebawa Microsoft masuk ke era cloud computing. Ada juga Shantanu Narayan, CEO Adobe Systems, yang terkenal karena inovasinya di bidang software kreatif. Mereka ini bukan cuma jago ngoding, tapi juga punya visi bisnis yang tajam, leadership yang kuat, dan kemampuan komunikasi yang oke punya. Pokoknya, paket komplit deh. Nah, sekarang kita mampir ke Silicon Valley, pusat inovasi teknologi dunia yang ada di Amerika Serikat. Tahu nggak sih, kalau hampir 30% pekerja IT di sana itu orang India? Yup, lo nggak salah denger. Mereka ada di mana-mana, mulai dari software engineer, data scientist, manager, sampai founder startup. Kenapa bisa gitu? Ada beberapa faktor sih. Pertama, skill teknis orang India udah nggak usah diragukan lagi. Mereka jago ngoding, ngerti algoritma, dan cepet banget adaptasi sama teknologi baru. Kedua, etos kerja mereka juga tinggi banget. Orang India tuh terkenal pekerja keras, pantang menyerah, dan selalu haus ilmu. Ketiga, komunitas diaspora India di AS itu solid banget. Mereka saling bantu, saling support, dan gak segan buat bagi ilmu. Jadi wajar aja kalau orang India bisa sukses di Silicon Valley. Salah satu faktor utama di balik kesuksesan orang India di dunia teknologi adalah sistem pendidikan mereka, khususnya di bidang teknik. Nah, kalau ngomongin soal pendidikan teknik di India, nggak afdol rasanya kalau nggak ngebahas IIT, alias Indian Institutes of Technology. Ini nih, gengs, universitas teknik terbaik dan paling bergengsi di India. Kalau kata orang, masuk IIT itu lebih susah daripada masuk Harvard. Bayangin aja, setiap tahun ada jutaan siswa yang ikut ujian masuk IIT, tapi cuma sekitar 1% yang keterima. Persaingannya gila-gilaan. Sistem pendidikan di IT juga terkenal keras dan disiplin banget. Mereka fokus sama logika, matematika, dan pemecahan masalah. Nggak heran kalau lulusan IIT banyak yang jadi buruan perusahaan-perusahaan top dunia. Bahkan, banyak juga yang nerusin kuliah ke universitas terkenal kayak MIT, Stanford, atau Oxford. Jangan salah guys, orang India itu udah terkenal cerdas dari zaman bahula. Jauh sebelum Bill Gates lahir, nenek moyang orang India udah bikin penemuan-penemuan hebat di bidang matematika. Salah satunya adalah Aryabhata, ilmuwan jenius dari abad ke-5 Masehi. Doi ini yang pertama kali memperkenalkan konsep angka nol. Tahu sendiri kan, tanpa angka nol, sistem bilangan modern nggak bakal ada. Terus, ada juga Bhaskara, matematikawan legendaris yang ngembangin teori aljabar dan trigonometri jauh sebelum orang Eropa. Karya-karya mereka ini jadi fondasi penting buat perkembangan ilmu pengetahuan di dunia. Jadi, bisa dibilang,
Kecerdasan orang India itu udah mendarah daging, turun-temurun dari generasi ke generasi. Lanjut lagi, guys. Kita bahas tentang orang-orang India yang ngeguncang dunia dengan kejeniusan mereka. Salah satunya Srinivasa Ramanujan, seorang matematikawan jenius yang kisahnya udah kayak film. Bayangin aja, dia ini otodidak, nggak pernah belajar matematika secara formal. Tapi, di otaknya itu kayak ada rumus-rumus ajaib yang nggak pernah habis. Bahkan para ilmuwan sampai sekarang masih meneliti karya-karyanya. Selain Ramanujan, ada juga C.V. Raman, peraih Nobel Fisika tahun 1930. Dia ini yang nemuin efek Raman dalam cahaya, sebuah fenomena fisika yang sekarang dipakai di berbagai bidang, mulai dari telekomunikasi sampai kedokteran. Dan masih banyak lagi ilmuwan-ilmuwan jenius dari India yang berkontribusi besar bagi kemajuan ilmu pengetahuan di dunia. Terakhir, kita bahas tentang faktor lain yang bikin orang India cerdas-cerdas, yaitu budaya dan tradisi mereka. Di India, pendidikan itu bukan cuma kewajiban, tapi juga nilai utama dalam keluarga. Orang tua di sana rela ngelakuin apa aja demi anak-anaknya bisa sekolah setinggi-tingginya. Selain itu, budaya India juga sangat menghargai pengetahuan dan pola pikir kritis. Sejak kecil, anak-anak India udah diajarin buat bertanya, berdebat, dan gak gampang nerima sesuatu tanpa bukti. Mereka juga dibiasain buat memecahkan masalah dengan cara yang kreatif dan out of the box. Nggak cuma itu, spiritualitas dan filosofi India, kayak yoga dan meditasi, juga berperan penting dalam membentuk pola pikir dan kecerdasan mereka. Praktik-praktik ini ngebantu ningkatin konsentrasi, daya ingat, dan kemampuan mengendalikan emosi. Jadi, bisa dibilang, orang India itu nggak cuma cerdas secara akademis, tapi juga cerdas secara emosional dan spiritual. Jadi, apa rahasia mereka? Nah, itu dia guys, beberapa fakta tersembunyi di balik kecerdasan orang India. Mulai dari sistem pendidikan yang keras, sampai budaya yang menghargai pengetahuan. Jadi kesimpulannya, kecerdasan orang India itu bukan kebetulan semata, tapi hasil dari kombinasi berbagai faktor. Gimana menurut lo? Faktor apa yang paling berpengaruh menurut lo? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan video-video seru lainnya. See you in the next video. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever